Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan bersemangat, sehat, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang seni patung. Mata pelajaran seni budaya kelas 9. Semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan dari pengertian seni patung, dapat menjelaskan fungsi patung, kemudian dapat menjelaskan dari bentuk-bentuk patung, kemudian dapat menjelaskan dari jenis-jenis patung. Seni patung. Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Maksud plastik di sini dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Pengertian patung menurut para ahli. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, mematah, atau aditif, yaitu membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Sedangkan menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Fungsi seni patung. Yang pertama sebagai patung monumen, yang kedua sebagai patung dekorasi, yang ketiga sebagai patung kerajinan, yang keempat sebagai patung arsitektur, yang kelima sebagai patung religius. Nah, fungsi seni patung. Yang pertama tadi patung monumen. Patung ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Berikut adalah gambar dari patung monumen. Yang kedua, fungsi seni patung yaitu patung dekorasi. Patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Yang ketiga, untuk fungsi seni patung yaitu patung kerajinan. Patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang spesifik. Fungsi seni patung selanjutnya yaitu patung arsitektur. Patung yang dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang.
Fungsi seni patung yang lainnya sebagai patung religius. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut adalah gambar untuk patung religius. Bentuk seni patung. Berdasarkan bentuknya, seni patung terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada patung figuratif, kemudian yang kedua ada patung non-figuratif. Patung figuratif atau realis yaitu patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Oke, kalau ini contohnya yaitu dari tiruan dari bentuk manusia. Kemudian yang kedua ada patung non figuratif atau imajinatif. Nah, patung yang sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Berikut adalah contoh dari patung non figuratif. Jenis patung dilihat dari pembuatannya itu ada dua macam, yaitu ada arca dan ada relief. Arca jenis patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Sedangkan relief yaitu patung yang terletak pada dinding sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depan saja. Contohnya itu ada relief pada Candi Borobudur. Jenis patung dilihat dari pembuatannya, itu ada patung freestanding, patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh atau lengkap dalam posisi berdiri. Contoh bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada patung zonde. Patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh tidak dalam keadaan berdiri, melainkan dalam posisi duduk atau tiarap. Kalian bisa memperhatikan contoh gambar patung zonde berikut. Kemudian ada patung bos atau sedada. Patung yang hanya menampilkan setengah badan dari kepala hingga bagian dada saja. Contoh gambar patung bisa dilihat di samping. Kemudian ada patung torso. Patung yang hanya menampilkan bagian badan saja, umumnya dari dada, pinggang, hingga pinggul, dan tidak memiliki kepala. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada patung kepala. Patung yang umumnya hanya menampilkan bagian kepala hingga leher saja. Kalian bisa melihat gambarnya di samping ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran tentang seni patung pada kali ini. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan kalian. Semoga lebih mudah dalam belajar. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.